Bismillahirrahmanirrahim. Baik, berdiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak sudah diperkenalkan. Cuma tadi sedikit ada yang kurang ya, dan mungkin panitia juga sedikit ini ada yang kurang. Informasinya saya umur 56 hari ya. Teman saya ya udah dibawa ya, bukan umroh, haji kok, haji. Oke, karena kerja dulu, kerja jadinya dari usia 2 bulan saya berarti udah kerja tuh ya. Terus sekarang juga Bu, Bapak Ibu tahu nggak informasi terbaru? Iya, jadi untuk tahun depan pemerintah Indonesia buka beberapa paket haji. Haji Furoda 20 hari, haji plus 30 hari, haji Torik 2 bulan. Bisa dipakai itu ya, ntar insya Allah Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, gimana kabar, sehat ya? Sebelum kita mulai, saya bacakan dulu, ada mandatori yang harus saya bacakan Bapak Ibu, karena ini kan acara formal ya. Awalnya aja formal, nanti kita santai-santai lah. Yang saya hormati dan salam kenal untuk pembina YPSA Buya Sofian Ras AKMM. Hadir beliau? Nggak, belum bisa hadir. Oke. Ketua Umum YPSA Umi Eti belum bisa hadir juga. Sekretaris Umum Miss Rizky Fadilah Ras MPSI Psikolog nanti siang, siap. Ibu Ketua Harian Ibu Adaratul Hasanah SPD MSOS beserta seluruh pengurus harian ya Ibu ya, beserta seluruh pengurus harian dan kepala departemen, kepala sekolah seluruh SDM YPSA, tenaga pendidik dan tenaga pendidikan ya. Semangat pagi. Enggak ya? Belum ya? Belum janjian kita ya? Ya. Biasanya udah paham sendiri pagi gitu. Tapi nggak apa-apa. Saya nggak mau sok-sok jadi trainer yang harus semangat. Biasa aja Bapak Ibu. Capek ya capek aja gitu ya. Jadi kadang-kadang saya bingung sama beberapa teman-teman saya yang sama-sama train public speaking, itu diawali dengan maksa gitu. Ya. Semangat, belum semangat, belum sarapan. Capek. Ya, apalagi nih trainingnya ini udah hari ketiga. Saya ditaruh di hari ketiga gitu ya. Luar biasa. Harusnya hari ke-56 aja. Baik Bapak Ibu, ini saya bingung tema dulu atau kenal diri. Kenal dulu ya. Ya. Ini jumlahnya kurang lebih katanya 300 orang. Yang belakang lihat saya nggak? Betul ya? Dari belakang kayaknya saya agak langsingan. Betul ya? Bapak Ibu perkenalkan, nama saya Kevin Kausar. Saya juga seorang putra Sumatera Pak. Tenang aja, ala kita lah. Bisa nyaku sekete-sekete. Jadi ibu saya Minang Bu. Ibu saya orang Minang, orang Painan, tapi tinggal di Kota Padang. Bagi orang Jakarta, Sumbar tuh Padang semua. Jadi ini orang Padang, orang Bukit Tinggi, orang Solo. Bagi orang Jakarta Padang, ya karena orang makan Padang. Jadi ya. Ayah saya saudaranya Benyamin Pak. Betawi. Jadi Betawi Padang, gitu ya. Ini di Jakarta sampai hari ini Bu Pak, kalau ngomongin orang Padang tuh masih stigmanya katanya orang Padang apa? Pelit ya, kayak perhitungan gitu katanya ya. Bukan perhitungan, efisien. Efisiensi budget cuman banget gitu kayaknya. Gimana ya? Ya. Nah tapi uniknya Bapak Ibu, sampai hari ini komunikasi saya dengan ayah, ibu alhamdulillah baik. Beliau berdua masih sehat semuanya alhamdulillah. Bahkan diantara faktor atau mentor utama saya belajar public speaking itu ayah saya. Nah kalau mentor ngomel pakai bahasa Padang ibu saya. Nah ibu saya tuh kalau sampai sekarang ngomel sama saya masih pakai bahasa Padang Pak.
bahasa Minang. Deyuang mada bana kok ha gitu. Jadi udah luar biasa lah. Jadi ini pertama kali saya datang ke Kota Medan. Tepuk tangan Bapak Ibu, terima kasih banyak. Meskipun bukan sebuah prestasi yang banget, tapi ini prestasi buat saya. Naik kereta dari Kuala Namu sini tuh lumayan lah, ya, pengalaman baru gitu. Alhamdulillah. Jadi pertama kali datang ke Kota Medan dan kemarin sudah diajak makan sama Ibu sama Bapak, alhamdulillah ya. Dapat tempat tinggal, dapat tempat nginep yang nyaman juga, dan hari ini bertemu sama Bapak Ibu dari Yayasan Pendidikan Sofiatul Amalia. Fakta menarik Bapak Ibu, saya sudah punya anak, namanya anak saya yang pertama Sofia juga. Emang kayak jodoh gitu. Ini kode buat yayasan untuk repeat order. Belum mulai udah jualan aja sih. Ya, Sofia. Nah, menariknya Bapak Ibu, ini sambil kita kenalan Bapak Ibu ya. Sampai sore masih lama. Ngapain apa ini? Ya. Bapak Ibu, menariknya, saya tadi kan ayah saya asli mana Pak? Ibu saya? Saya dapat istri orang Banjarnegara, orang Jawa Tengah. Ada yang orang Banjarnegara di sini? Jawa Tengah ada? Cukup diskriminatif ya berarti. Jadi orang Banjarnegara Pak. Tadi kan Bapak sudah bilang ya, saya kan tour leader haji umroh ya Pak ya. Jadi tugas saya dari dulu adalah selain bimbing jemaah juga screening untuk paspor. Untuk paspor. Pas saya buka paspor istri saya yang sekarang nih, pas saya lihat, wah, foto paspor kan foto yang paling jujur Ibu ya. Coba yang angkat tangan yang merasa foto paspor paling cantik di sini kayaknya. Kayak tidak ada, zong semua kayaknya ya. Ada yang lagi matanya kecil sebelah kah, ada yang kedip sebelah. Cuma pas saya lihat foto paspor istri saya, bukan pelawak, tapi kok lucu gitu. Asik, rayuan saya gitu ya, masuk ya. Saya, ini Kenji semua kan, masuk ya. Pas ketemu di bandara Pak, beneran lucu, tapi saya nggak ketawa, saya malah. Apa namanya nih? Nyari fulus. Kan saya kerja dong. Cuman yang bikin kagetnya gitu Pak, pas saya nikah, memang benar sabda Nabi Muhammad SAW, anjuran para ulama, nikah tuh sama yang sekufu. Ibu saya dibilang, carilah orang Padang nak. Carilah orang Padang. Saya pikir karena kesukuan aja, ternyata enggak Pak. Setelah saya menikah, hari pertama tinggal serumah, yang agak bikin kaget adalah masakan istri saya. Karena orang Betawi biasa gurih-gurih Pak Bu. Soto-soto ya dong. Soto-soto Betawi semua gurih-gurih lah. Makannya paru, jeroan tuh orang Betawi makanya darah tinggi semua. Marah-marah terus ya. Kalau yang Padang kan biasa juga yang berbumbu-bumbu ya. Balado-balado. Ketemulah sama istri saya orang Banjarnegara. Isinya kecap semua. Bapak Ibu mesti tahu, saya gigitan pertama ayam goreng masakan istri saya, rasanya kayak makan beng-beng. Manis. Saya mau, ini baru hari pertama tinggal bareng loh Pak. Kalau saya langsung protes kan, ya dong, kan lagi sayang-sayangnya nih, iya nggak? Memang muka Anda mungkin cantik, tapi ayam jangan manis juga dong. Manih banget. Pas dikit manis ya. Tadi saya mau bilang, ini kayaknya karena saya makan di hadapan kamu deh. Jadi gombalnya gombal patrio banget zaman dulu. Ternyata ajaran ibunya dia Pak, turun temurun dari mbahnya Empu Gandring mungkin ya. Itu memang masak ayam goreng itu dibalur pakai gula merah Pak. Begitu ajarannya. Sudahlah, saya coba sayur bayamnya. Sayur bayamnya berasa minum teh manis. Manis bener. Ibu saya biasa bikin sayur bayam, manis itu dari jagung Pak. Ya Bu ya, bener ya. Manis jagungnya. Jadi bayamnya kan tawar tuh.
Tapi ada kebantu rasa manis dari jagungnya. Ini pakai gula pasir. Besok pakai diabetasol saya bilang. Ya, Bapak relate ya kayaknya ya? Ya relate ya, kayaknya ya. Bahagia sekali Bapak kayaknya langsung nih. Yang pernah merantau ke Jawa mungkin tahu perasaan saya ya. Sampai sekarang Pak, makanya saya jarang makan di rumah, enggak. Saya udah mulai bilang. Udah mulai bilang misalnya, jangan terlalu manis. Bedain aja seleranya. Selera Anda manis-manis, selera saya yang gurih-gurih nyoy aja bisa kan ya. Tapi Bapak Ibu itulah inti daripada komunikasi. Komunikasi nggak bisa jalan kalau nggak ada kesamaan. Ya, udah mulai masuk materi ini. Canggih ya, opening saya canggih ya. Nggak percuma diundang ke sini berarti ya. Ya, kan 3 langkah praktis meningkatkan kemampuan public speaking untuk guru. Public speaking itu kan bagian daripada komunikasi. Ya, saya sekarang sedang mengenyam juga pendidikan S2 Ilmu Komunikasi Bapak Ibu di Jakarta. Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama. Harus ada beragamanya ya. Karena ada musolanya katanya gitu ya. Terima kasih lah saya bilang. Jadi ilmu komunikasi. Komunikasi, kalau saya bilang komunikasi Bapak Ibu yang terlintas di benak Bapak Ibu apa? Apa? Bercakap-cakap. Apalagi ini kalau benar jawabannya ada hadiah loh. Ya. Umroh plus Aqsa betul ya. Nyangkut di Gaza sekalian ya. Ya, membela, membantu dong ya. Seperti itu. Baik. 3 langkah praktis meningkatkan kemampuan public speaking untuk guru. Nanti kita jawab ya, apa itu komunikasi. Plus bonus 5 tips menghadapi murid introvert dengan skill komunikasi yang mumpuni. Mau nggak? Bonusnya apa? Dihapus aja ya? Jangan ya. Sampai jam 10 untuk sesi yang pertama kita akan membahas tentang teacher preparation, betul ya? Apa sih? Teaching preparation. Maaf, orang Banjarnegara ya. Next, Bapak Ibu, ada yang pernah? Ya, next. Belum? Sudah ada? Nah, nih coba dengerin dulu ya. Simak baik-baik. Saya mengenyam jurusan keguruan, saya belajar panjang ini. Saya ternyata tidak diajarin bagaimana caranya jadi guru. Saya diajarin bagaimana cara bikin administrasi. Jadi bagaimana cara mengenal anak, SKS-nya cuma 2. Bagaimana cara psikologi anak, SKS-nya cuma 2. Bagaimana cara mengontrol kelas, SKS-nya tidak ada. Bagaimana cara bikin media pembelajaran, SKS-nya cuma 3. Yang banyak itu apa? Cara bikin RPP, cara bikin silabus, apa dan sebagainya. Itu hampir setengah dari semua SKS keguruan. Kalau gitu, lulusan keguruan itu jadi TU ahlinya, bukan jadi guru. Cek bimbel itu hanya mau merekrut guru-guru terbaik katanya kan. Nah, ternyata banyak di antara mereka yang menjadi hebat, guru-gurunya jadi hebat. Karena apa? Karena ternyata hanya fokus dibebani untuk bagaimana caranya ngajar yang baik dan benar, bagaimana caranya dekat dengan siswa, bagaimana caranya menginspirasi siswa, bukan bagaimana caranya bikin administrasi 2000 tahun. Oke, saya sebagai sarjana pendidikan sangat relate. Dan saya juga merasakan itu. Pak Bu, selama 8 semester saya belajar menjadi calon guru. Semester 5, ini bayangin ya, ada pilihan mata kuliah. Jadi ada pilihan mau ngambil ekstra SKS yang mana. Ada 2. Ini saya adalah calon guru PAI. Saya Fakultas Pendidikan Agama Islam. Ada mata kuliah public speaking, ada bahasa Mandarin. Tentu sebagai orang berakal sehat, saya pilih yang mana? Oh kira-kira? Iya dong, kan kita ngajar. Karena cuman di kelas itu, di kampus saya, karena itu pas itu lagi pandemi 2021, online voting sistemnya. Kalau di offline dia split kelas Pak, yang mau ambil public speaking, yang bahasa Mandarin gitu. Jadi split kelas, moving class gitulah. Karena online kelasnya, jadi di voting. Dan mayoritas kelas saya ngambil bahasa Mandarin. Hey, kok bisa sih? Anda mau ngajar di Beijing?
Jadi bahasa Mandarin, ya Allah, ngapain? Oke lah, lewatlah semester 5, semester 6 dapat mata kuliah retorika dakwah. Ini nih, saya akan belajar bagaimana caranya jadi Zainuddin MZ. Yang ketawa cuma sedikit aja nih, Gen Z kayaknya nggak tahu ya Anda ya. Zainuddin MZ itu dulu dijuluki sebagai singa podium Bapak Ibu. Kiai besar dengan cara pidato yang luar biasa. Mungkin kalau Gen Z tanya apa? Sesolmed ya Anda ya. Uje tahu nggak Uje? Nah ya, itulah pokoknya yang dulu ada Kiai Haji Zainuddin MZ. Dulu pidatonya luar biasa. Ternyata di retorika dakwah pun dengan sangat berat hati saya harus mengatakan malah diajarin cara bikin pantun. Ya. Untuk pembukaan sama penutupan. Bahkan tanpa mengurangi rasa hormat. Emang gak hormat sih saya. Maksud saya dosennya malah ngajarkan gimana cara jadi MC wedding. Men, kemana nih arahnya nih? Akhirnya mau gak mau saya ambil kelas-kelas yang lain. Public speaking, bagaimana cara retorika dakwah, segala macam. Itu saya ambil di kelas-kelas yang lain. Sangat disayangkan. Saya coba husnudzon mungkin karena masih pandemi. Memang mungkin gak kena COVID, tapi kena virus yang lain. Jadi kayak mikirnya gak jernih gitu Bapak Ibu. Disayangkan sekali. Padahal guru yang paling dibutuhkan adalah bagaimana cara kemampuan berkomunikasi. Kalau guru lulus dari kampus masih grogi ngomong depan orang, jadi apa? Masih grogi, masih gemetar, karena nggak terbiasa Bapak Ibu. Ya, jadi ini yang sangat kita perlu sadari di awal kita mulai materi ini, bahwa guru adalah profesi yang paling butuh skill public speaking. Dulu saya pikir yang butuh public speaking adalah MC, ya. Ngapain belajar public speaking? Mau jadi MC loh. MC mah nggak usah belajar public speaking, emang udah banci tampil aja. Nggak semua MC banci sih, tapi umumnya begitu Bapak Ibu. Saya pernah dapat dari jauh muka saya kayak Amar Joni Bapak Ibu. Ya, dari jauh mirip Amar Joni, deket Amar Ma'ruf. Ya, dekatan lagi Nahi Mungkar, udah ya. Bapak Ibu, saya dulu waktu pas masih muda nih, belum ada akar gigi, ya, belum ada akar gigi di sini. Saya memang MC di mana-mana, MC acara tahun baru, acara ulang tahun segala macam. Beberapa kali ada IO yang bilang, Bang Kevin, makasih ya, baru kali ini saya nemu MC cowok yang beneran cowok. Jaga lisan Anda ya, hati-hati kalau ngomong. Jadi maksudnya Bapak Ibu, orang yang udah memang biasa tampil nggak usah diajarin lagi, tapi guru-guru perlu diajarin. Kenapa? Karena disampaikan adalah ilmu. Ini semua ini penting, bukan cuma sekedar ice breaking, enggak. Ini adalah ilmu. Kenapa murid-murid sekarang malah banyak belajar di YouTube? Karena di YouTube penyampaiannya lebih menarik, lebih baik, banyak media ajarnya. Tapi saya ngerti kenapa guru-guru di sekolahan nggak bisa semenarik di YouTube atau di tempat bimbel. Karena tadi ada 2 rim itu, bikin RPP, silabus segala macam. Saya paham. Oleh karena itu kita maksimalkan. Mungkin media kita nggak banyak, tapi cara ngomong kita menarik. Mungkin kita nggak bisa sekreatif orang-orang lain, tapi cara penyampaian kita, cara cerita kita membekas di hati murid-murid kita. Kita semua pasti punya guru Bapak Ibu yang kita inget banget gimana cara ngomongnya, gimana cara ceritanya. Di kasus saya punya guru waktu saya SMP, saya di pesantren Bapak Ibu di Kota Depok, Jawa Barat. Pesantren Alhamidiyah. Saya punya guru namanya Ustadz Subhan. Ustadz Subhan ini sering banget cerita. Cerita ini menarik sekali buat saya dan terngiang bagaimana cara dia cerita. Ada lucu-lucunya, ada penyampaian-penyampaian menariknya, ada dalil-dalilnya segala macam. Di SMA saya ketemu lagi sama guru yang bukan suka cerita, ini suka dengerin muridnya cerita. Jadi ada 2 aspek, antara dia yang aktif komunikasi atau dia yang menjadi receiver, yang jadi nerima. Karena pada masa SMA, yang guru SMA katakan, oke. Guru SMP ada? Oh, agak pisah-pisah ya jaraknya. Kenapa? Musuhan ya kayaknya. SD, guru SD ada angkat tangan? Wah banyak, mayoritas ya guru SD. Santai. Saya. Nggak usah begitu.
Santai aja, biasa ya. Bagi murid SMA, bagi remaja seusia SMA, dia pengen didengarkan. Didengarin itu dia nggak dapet di rumah. Kenapa? Karena kalau diskusi sama orang tuanya apa bilangnya? Udah belajar yang serius deh. Tahu apa sih kamu? Dia pengen dapat sosok itu dari gurunya. Kalau dia nggak dapat dari gurunya, dia akan dapat dari mamang-mamang pinggir jalan yang hobinya main gaple, Samsu taruh di kuping. Dia butuh didengarkan Bapak Ibu. Ya, nanti kita akan belajar bagaimana pola pikir anak, remaja, dan dewasa muda insya Allah. Oke? Tapi poin dasar teaching preparation, bahwa saya tanpa media belajar apapun bisa menyampaikan dan perlu bisa menyampaikan materi pembelajaran dengan skill komunikasi verbal yang saya punya. Itu mindset kita, state kita, sikap kita. Ya, sikap kita ketika mau mengajar, saya perlu menyampaikan ilmu saya dengan skill komunikasi yang baik. Kita next dulu. Kualitas guru di Indonesia. Ini nggak bicara guru sini, guru se-Indonesia. Yang bahas juga bukan saya. Ini dari CNN Indonesia. Peneliti Bank Dunia, Rita Afkar, menilai bahwa kualitas guru di Indonesia rendah berdasarkan hasil survei yang pihaknya lakukan pada tahun 2020. Ini hasil survei, berarti ini adalah data ilmiah, bukan sentimen. Ya, karena nggak suka misalnya sama siapa, sama Menteri Pendidikan misalnya gitu ya, dia bilang ini bukan sentimen, ini data ilmiah. Hal itu disampaikan Rita dalam rilis survei Bank Dunia terkait learning loss akibat pandemi COVID-19 di Indonesia selama 1,5 tahun terakhir. Dia menyebut rendahnya kualitas guru RI itu mulai dari kompetensi dan kemampuan mengajar. Kompetensi adalah ilmunya. Oke, kemampuan mengajar adalah soft skill-nya. Bapak Ibu, udah mah ilmunya tipis-tipis, cara ngajarnya ibaratnya gini Bapak Ibu. Kalau Anda ngajar tahsin atau ngajar tahfiz lah, Anda ngajar tahfiz di sekolah. Minimal Anda punya hafalan dong. Metode menghafalnya itu Anda berikan kepada murid-murid Anda gitu dong. Kalau yang ngajar tahfiz aja masih Iqra 2 kan gitu loh. Jadi kompetensinya tipis juga. Dan kemampuan mengajar. Kita juga sudah tahu dari hasil penelitian kami tahun lalu bahwa guru Indonesia disurvei oleh kami memiliki performance yang cukup rendah, kata Rita dalam paparannya Jumat 17 September silam. Jadi Bapak Ibu, poinnya adalah kita mesti terima dulu nih, sadar. Yang pertama adalah acceptance, penerimaan dulu. Oke, saya sadar, kami sadar sebagai seorang guru kami masih middle to low, masih menengah ke bawah nih segi kompetensi, sehingga ada kesadaran. Mengetahui masalah adalah separuh dari solusi. Ya, itu quotes hari ini luar biasa. Belum, masih banyak ntar quotes yang lain. Ya. Mengetahui masalah adalah separuh dari solusi. Kalau orang denial, nggak nerima, enggak itu mah kata dia, mau siapa bilang, mana. Ini orang-orang keras kepala begini sulit sekali nih. Ya, jadi mengetahui masalah, oke. Berarti jawabannya adalah untuk meningkatkan kualitas guru dari segi kompetensinya, ilmunya, dan juga kemampuan mengajarnya. Oleh karena itu memang YPSA, saya lupa, YPSA sadar betul sama hal seperti ini, makanya diajak semua guru-gurunya untuk ikut pelatihan berhari-hari demi meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Masya Allah. Terima kasih, luar biasa. Nggak usah tepuk tangan, nggak apa-apa, biasa-biasa aja. Next. Oke, peningkatan kemampuan guru yang dilakukan pemerintah belum mampu menaikkan kemampuan mengajar pahlawan tanpa tanda jasa tersebut. Ini juga salah satu yang rasa-rasanya peribahasanya perlu kita coba sesuaikan Bapak Ibu ya. Karena peribahasa guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa membuat nilai jual profesi guru dianggap rendah sekali. Ya kan lo pahlawan tanpa tanda jasa. Tapi kan saya butuh beras, saya perlu bayar listrik. Ya, guru kan nggak mau bermewah-mewahan tanda kutip cincin semua di sini nggak. Nah kan bukan Hotman Paris dong. Sebegini-gini nggak usah kan? Ya. Halo, selamat pagi semua. Kita ngopi hari ini. Nggak perlu guru itu, Bapak Ibu. Guru itu
seneng banget ditransfer 10 juta, seneng deh. Seneng, iya nggak? 11 lebih seneng lagi ya. Tapi poin saya Bapak Ibu, kebahagiaan seorang guru akan jauh lebih terasa ketika ada murid yang bilang, oh gitu caranya Bu, oh gitu caranya Pak, iya nggak? Kita bahagia. Itulah mentality seorang guru. Betul dia punya kebutuhan, tapi jiwanya adalah pada ngajar, pada teaching, seperti itu ya. Nah, ini perlu kita ini. Next. Ini juga masalah. Kita berangkat dari fakta, ya, fakta kualitas guru segala macam, fakta bahwa kuliah sarjana pendidikan tidak cukup untuk mendidik guru siap menjadi seorang pengajar. Faktanya seperti itu, fakta data survei. Sekarang kita masuk kepada masalahnya. Masalahnya hari ini kenapa? Murid-murid sudah berevolusi. Murid yang sekarang bukan kita yang dulu Bapak Ibu. Kita yang dulu sama guru gimana? Wah luar biasa. Nah maksudnya ya kesal juga sih mungkin ada beberapa ya. Cuman realistis aja, kesal juga ada, nggak suka juga ada. Tapi kita nggak berani buka front gitu loh, melawan. Apalagi sampai viral siswa SMK di Bima pukul guru karena itu guru merokok dalam kelas. Gimana sih? Emang aturannya nggak ada? Ngerokok di kelas di Bima lah ya. Bima tuh di NTB ya? NTB. Dengar-dengar Bima tuh emang banyak kuda di situ. Jadi kayaknya ke sekolahan pakai kuda ya kayaknya. Ngerokok di kelas, dimarahin, ditegur. Ini belum dihukum loh, ditegur, dipukul gurunya. Kenapa kira-kira Bapak Ibu? Silakan. Ada yang mau buka jawaban? Kenapa siswa sekarang berani-berani sih? Karena lingkungan. Kenapa lingkungan Ibu? Jadi Ibu mau menyalahkan Bima maksudnya gitu. Apa Bu kira-kira yang belakang? Silakan. Kenapa murid sekarang berani? Kenapa dulu zaman kita kok nggak seberani itu sih? Ada juga teman-teman kita yang kurang ajar ada juga. Tapi kalau dibilangin sama gurunya nggak berani sampai ngelawan, paling ngedumel. Apa Bu kira-kira sebabnya? Karena parenting. Oke. Kesalahan dilimpahkan ke orang tua berarti ya. Oke, next yang lain apa? Itu jawabannya. Tontonan, referensi Bu. Referensi itu merubah sudut pandang orang. Zaman bapak kita dulu kecil, kakek lah mungkin, atau tahun berapa sih Bapak Ibu? Ya, saya 93 soalnya. Saya tahun 93. Biasa aja, nggak usah kaget. Meskipun wajah saya 70 kayaknya ya. Makasih loh Bapak Ibu. Zaman saya kecil dulu Bu, Pak, di usia TK itu udah pada suka-sukaan. Zaman saya kecil, 93 saya TK 97, 98, 99 ya. 7 4 tahun ya. 98, 99 gitu ya. Itu mulai pada suka-sukaan. Kenapa? Karena ditonton adalah film sinetron Tersanjung. Tersanjung yang lempar topi ya. Ada Genji nggak tahu. Jadi ada dulu. Ya, karena tontonan itu merubah perilaku Bu, Pak. Tontonan itu merubah perilaku sekali, ya. Jadi anak-anak sekarang banyak tontonan, banyak referensi. Kalau dibilang Gen Z sekarang nih, Gen Z sekarang nih cengeng-cengeng, lemah-lemah, karena ada fasilitasnya. Itu jawabannya. Zaman kita dulu, kalau dari Instastory juga kita ngedumel di Instastory, di Twitter mungkin, di apa, di Facebook mungkin. Cuma karena kita nggak ada, jadi pakai Dear Diary ya. Iya, nulis. Itu pun digembok kan, nggak boleh orang lihat. Santai Bu. Saya tahu saya mewakili Ibu, tenang saja. Sabar sedikit. Digembok, nggak boleh ada orang lihat. Ini curhatan saya malu. Sekarang orang curhat bukan untuk dirinya, untuk didukung. Dopamin dari sosmed itu tuh, lambang simbol love itu adalah racun Bu di sosial media. Dengan banyak likes. Ya meskipun sekarang love udah bukan gini ya tadi ya. Udah lebih ke arah sini sekarang ya semuanya ya.
Itu udah, ya Allah. Belum lagi tontonan-tontonan yang menyimpang-menyimpang segala macam. Nah, jadi karena mereka punya medianya, sekarang mereka curhat di situ. Karena merasa didukung, mereka lantas berani. Guru saya begini, lawan aja. Banyak tuh yang ngomong, iya benar. Dalam teori komunikasi disebut spiral of silence. Spiral of silence itu adalah teori kebanyakan. Yang banyak ngomong itulah suara. Yang banyak ngomong itulah dia suara yang benar. Menurut teori komunikasi tersebut. Gitu Bapak Ibu. Jadi banyaknya pendukungan terhadap orang-orang yang curhat, guru aku toksik. Asik. Dulu kita bilang guru kita galak kan. Sekarang Gen Z nggak pakai galak, toksik. Bapak Ibu, saya nggak tahu di Medan seperti apa, tapi di Jakarta anak-anak sekarang udah nggak ada yang sakit perut. Di Jakarta anak-anak udah nggak ada yang sakit perut. Kalau perutnya sakit dia nggak bilang sakit perut, bilangnya apa? Gercek kambuh. Ya Allah, adek Gert kelas 2 SD udah ngopi berapa gelas deh hari ini deh? Hah? Habis makan durian berapa biji sih kemarin? Nah? Kayaknya asam lambung naik ya. Gert, istilah tuh di make up semua loh Bapak Ibu. Dulu zaman kita flu, pilek gitu ya. Anak sekarang udah nggak ada yang pilek Pak. Apa bahasanya? Hah? Sinusitis. Aku izin pulang ya, kenapa sinus aku kambuh? Anda pilek, banyak minum es Anda. Pilek, waduh sinus aku kambuh. Pala pusing apa? Migren. Nah, migren angkatan Anda Pak. Nggak bisa. Migren angkatan kita dulu. Migren, karena ada ikannya Pol dan Mi kan. Beda, anak sekarang bukan migren apa Bu Pak kira-kira? Vertigo luar biasa. Gen Z luar biasa. Vertigo. Ibu-ibu kalau nggak tahu, bapak-bapak nggak istilah itu, dikira lagi zodiak. Oh kamu vertigo, ibu Capricorn nak. Bapak Gemini nak. Itu Virgo. Oh Virgo bukan salah cat, bukan. Ya, Virgon itu Virgon ya. Lain lagi. Apa namanya? Vertigo. Semua sakit fisik. Bahkan sekarang anak-anak ini yang Bapak Ibu pasti up to date ya, kan komunikasi dari kesamaan. Anak sekarang udah berani men-self-diagnose dirinya, mendiagnosa sendiri dirinya. Ini bahaya Bapak Ibu. Mental illness itu. Kamu kenapa nak dari diem aja? Saya introvert Bu. Saya introvert banget Pak. Saya nggak nyaman di dunia ini. Ada nggak guru yang kayak gitu juga nih? Hah? Ada nggak guru yang kayak gitu juga di sini nih? Ya ampun. Tangan keringetan kan? Tangan keringetan dingin itu. Kenapa nak? Kamu ini anxious. Anxiety saya kambuh. Anxiety kambuh. Bu, Pak, saya kadang ngerti pelajaran Bapak, saya kadang ngerti pelajaran Ibu. Kayaknya saya bipolar deh. Nah, itulah hidup, dia bilang. Itulah hidup, kadang-kadang kamu ngerti, kadang-kadang kamu enggak, ya naik turun aja. Tapi poinnya Bapak Ibu itu, jadi kita mesti paham karakteristik anak-anak sekarang ini seperti apa. Kita bahasakan dengan Gen Z gitu ya. Gen Z itu usia lahiran tahun berapa Pak kira-kira Pak? Yang Bapak tahu tahun berapa sampai berapa? 9, 7 sampai 2000-an. 2022 juga masih 2000-an. Dari Brand Academy yang saya dapatkan 95 sampai 2010. Itu Gen Z. Yang Gen Z angkat tangan? Vertigo nggak? Turun semuanya, terima kasih banyak. Ya. Ya. Bapak mesti paham istilah-istilah itu karena ini masalah komunikasi, ya. Next. Ya. Viral lagi, Bu Guru dibully siswa SMA di Maluku Tengah, Disdik beri penjelasan. Ini yang sempat viral Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tahu. FYP juga di TikTok. Jadi kunci motornya diambil, dilempar-lempar.
nggak ada harganya, kesian. Nah ini bukan tiba-tiba, saya kasih tahu, ini bukan perilaku tiba-tiba, ini adalah perilaku kumulatif, kumpulan dari pembiasaan dan pembiaran yang dilakukan oleh guru-guru kepada murid-muridnya. Saya paham Bapak Ibu guru sekarang udah nggak boleh hukuman fisik lagi, nggak boleh lagi. Dulu kan set smackdown Pak, dulu penggaris kayu pernah patah di punggung saya, bayangin, penggaris kayu yang besar itu. Wah, tapi hebat, bukan hebatnya, herannya saya ketawa-tawa. Saya nggak ada nangis-nangis. Kenapa ya? Kayak sakit sih. Tapi tahu gitu. Sama teman-teman yang lain gitu. Bapak Ibu tahu sendal gunung Eiger? Beberapa kali pernah mendarat di pipi saya. Ya. Itu sendal Eiger sakit sih nggak, pengang. Atau pengang, denging sini. Zuhur dipukul, asar masih gitu. Aduh. Tapi itu masa kita. Sekarang lagi-lagi peran sosial media pengaruh. Kenapa? Di sosial media atau di media pada umumnya, orang cuma lihat informasi yang sepotong. Ini kan contohnya nih kayak gini. Wah, kasihan ya gurunya. Tapi mungkin bisa jadi karena guru-guru di situ membiarkan selama ini murid-muridnya kurang ajar sama dia, nggak ambil sikap. Gitu. Nah, kita sekarang mau bahas Bapak Ibu untuk teaching preparation. Saya mau menjadi guru favorit. Angkat tangan mau jadi guru favorit? Angkat tangan yang mau jadi guru favorit? Ada? Semuanya ya? Turun tangannya, terima kasih. Luar biasa. Ya. Guru favorit itu gimana Bu Pak kira-kira caranya? Harus apa? Hah? Disenangi siswa. Berarti membangun chemistry ya, cinta fitri kali ya. Membangun kedekatan. Bapak dari Yes, yeah. Oh, you're foreign, right? Yes. From? Kashmir, India. India. Yeah. Tapi dia ngerti nggak Bu? Are you understand what I say? Sedikit. Iya, nabala, seketes lah. Nabala. Takutnya dia naturalisasi dari Iran sebenarnya. Ya, apa nih? Reza Radian aja. Okay, if you don't understand, you can ask me privately, okay? Your expressions are enough to understand. Oke, ekspresinya juga bisa dimengerti katanya. Oke, masalah luar biasa, ya. Membangun kedekatan. Bapak Ibu paham tentunya. Kalau terlalu dekat, akhirnya apa? Murid menjadi nggak hormat, nggak sopan sama kita, ya nggak? Di mana Pak Bu kira-kira batasannya? Saya pengen dekat sama murid saya, tapi murid juga tetap sopan. Gimana kira-kira? Ya. Iya, batasannya apa dong? Apa kira-kira? Sudah sini ya. Pengen dekat sama murid, ya. Dekat. Tapi butuh batasan gitu ya. Batasannya apa kira-kira? Suarakan aja, nggak apa-apa. Jangan terlalu dekat sama murid, jangan berlebihan ataupun jangan terlalu berlebihan. Hampir dengan Pak Yusuf. Paham. Itu caranya Bapak Ibu ya. Kalau mau nyebut nama belum tahu ya, coba sebut aja namanya siapa kayak gitu. Siapa gitu ya? Steve Jobs ya, bukan? Ya. Bapak sudah menjawab tadi, jangan terlalu dekat. Cuman jangan terlalu dekat ini nggak ada tolak ukur. Apa kira-kira tolak ukur yang konkret, yang jelas? Gimana? Norma. Yang ibunya selingkuh sama suaminya. Mertua adalah maut ya. Bapak Ibu, saya nyambung banget kayaknya ya, istilah-istilah itu ya. Apa kira-kira batasannya? Boleh Ibu? Kalau mereka mau bercanda dengan, it's okay kalau mereka mau cerita sama kita, Betul. kita mendengar, tapi kita harus tahu batasannya itu, kita tidak ikut dalam bercandaan mereka.
Luar biasa. Ibu lihat kelenteng saya? Ya, itu nih batasannya Bapak Ibu. Bicara seperti bahasa mereka, jangan pernah bercanda dengan gaya mereka. Itu batasannya. Bicara seolah-olah seperti mereka, dengan bahasa mereka, apa yang mereka tahu, apa yang mereka suka, libatkan diri dengan pembicaraan itu. Oke? Tapi jangan pernah bercanda seperti mereka, dorong-dorongan. Ambil kacamata ibu, jilbabnya ditarik, enggak, jangan ya. Jangan kayak gitu. Topi bapaknya dilepas, dasi enggak, jangan. Tunjukkan langsung wajah yang tidak suka. Itu penting, makanya Bapak Ibu guru untuk setiap nanti kita akan belajar bagaimana teknik vokal dalam mengajar. Saya kan punya kelas belajar ngajar ya, rutin tiap pekan ada pertemuan sama saya. Bang, gimana caranya menghukum murid tanpa murid merasa dihukum? Gimana caranya? Yang paling tepat Bapak Ibu bertanya lagi, gimana caranya murid tahu dia salah tanpa saya harus marah? Betul? Gimana caranya murid tahu dia salah tanpa saya harus marah? Jawabannya adalah pembiasaan. Biasakan Bapak Ibu tiap hari senyum, ramah. Kapan senyum itu hilang, maka tandanya Bapak Ibu sudah marah. Itulah yang Nabi lakukan Bapak Ibu. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha bilang apa? Saya tahu Nabi sedang gak suka sama sesuatu dari raut wajahnya. Kenapa? Nabi tiap hari senyum sama Ibunda Aisyah. Kapan Nabi gak senyum? Nabi gak suka. Sesimpel itu. Senyum adalah simbol dari ramah dan marah. Kapan dia senyum, maka dia ramah. Kapan dia hilang senyumnya, maka dia marah. Marahnya sampai situ aja, nggak usah sampai bertanduk, nggak usah. Dibilangin begini-begini. Sudah aku bilang jangan bertempur. Referensi saya Naga Bonar banget ya, lama banget itu loh Pak. Gen Z tahu juga Naga Bonar ya. Ya, gitu Bapak Ibu. Oke, jadi pembiaran. Next. Nah, tahu siapa ini? Artinya apa Bang Messi gitu ya? Lionel Messi. Bapak Ibu tahu nggak gajinya Messi berapa sekarang? Sama gaji Bapak Ibu tinggian mana kira-kira? Hah? Tinggian kami sedikit. Hah? Tinggian kami sedikit. Tinggian Bapak sedikit ya, benar. Di sisi Allah. Di sisi Allah Bapak Ibu lebih tinggi tentunya ya. Next, Pak, silakan. Menurut laporan Asosiasi Pemain MLS Miami, MLS apa? S-nya kalau nggak salah ini silaturahmi ya. Messi disebut menerima 20,4 juta dolar per musim. 325 juta per bulan. 325 juta per bulan. Udah gajian lagi nih. Belum habis yang kemarin kan gitu. Enak ya? Pertanyaan besarnya, kenapa Messi bisa digaji mahal? Skill? Bagus semuanya. Skill terus apa lagi Pak? Keahliannya lah dalam. Keahliannya ya. Oke, skill. Ada lagi yang lain? Skill ada satu kata kunci, satu lagi. Branding. Bukan ya, ini bukan kayak solusi bukan. Konsistensi, luar biasa. Tim jangka panjang. Kenapa kira-kira Bu Pak? Kita ganti profesi ya. Lupakan Messi. Kenapa pilot bayarannya mahal? Emang dia terbang sih. Kenapa? Saya ganti lagi, biar lebih menjurus. Kenapa dokter spesialis lebih mahal? Karena punya skill yang spesifik, itu jawabannya. Skill unik yang spesifik. Apakah pemain bola hanya Messi? Tapi apakah yang kayak Messi banyak? Kebayang ya? Sebelahnya ada tuh, Di Maria, di Padang, mana lagi? Dia kan dari Maria ya, macam-macam. Zaman dulu ada, zaman 2002 ada Batistuta tau? Gabriel Omar Batistuta tau ya, Batistuta ya. Sebelum ada Messi. Argentina luar biasa. Kemana sih ya saya bahas tadi? Karena punya skill spesifik yang unik. Kalau Bapak Ibu guru mengandalkan kompetensi, ilmu di kepala untuk jualan,
tanda kutip. Kenapa harus masuk YPSA? Jawabannya karena guru-guru kami pinter semua Pak. Kalau nggak pinter nggak jadi guru. Bayang maksudnya? Contoh, saya ambil contoh simpel. Misalnya Abang Taufik, ya. Karena masih muda saya lihat manggil Abang ya Bang ya. Abang asli Medan Bang. Iya. Iya. Tapi muka kayak ini ya Bang ya. Pak Arab. Timur. Oke. Ya lebih. Ya. Stop tipu-tipu beta. Stop tipu-tipu beta. Beta bisa menggila gitu ya. Ikut syuting dread kayaknya ya, Abang ya. Misalnya Bang Taufik jualan ayam goreng. Ya. Ayam goreng. Pakai tepung, ayam goreng, fried chicken. Orang nanya, kenapa harus beli ayam gorengnya Bang Taufik? Oh karena ayam goreng saya enak. Kalau nggak enak kasih kucing. Oh jawabannya, karena ayam goreng saya kriuk banget. Tempe digoreng pakai tepung juga kriuk. Apa yang sudah jadi keharusan tidak bisa jadi nilai tambah. Itu poinnya. Apa yang sudah jadi keharusan nggak bisa jadi nilai tambah. Kenapa harus sekolah di YPSA? Karena guru-gurunya bisa ngajar. Iya dong. Kebayang nggak Ibu? Kenapa harus masuk YPSA? Karena guru-guru di YPSA punya skill komunikasi yang baik kepada murid. Nilai tambah. Kenapa harus beli ayam goreng di Bang Taufik? Karena ayam goreng Bang Taufik kemasannya higienis. Bukan lagi ayamnya, tapi kemasannya. Nilai tambah. Itu namanya teknik marketing 2.0 Bapak Ibu ya, nggak usah. Ya, jadi dalam kita branding, marketing kita juga perlu tahu bahwa ada namanya nilai tambah, added value. Saya sering diskusi sama dan pernah ngajar juga tim Ustadz Khalid Basalamah. Ustadz Khalid Basalamah? Ya, orang Makassar, ya. Guru saya dipercaya untuk menghandle markomnya, untuk public speaking, marketing komunikasi di Uhud Tour. Travelnya beliau. Saya bilang, apa kira-kira added value-nya Uhud Tour ketimbang travel yang lain? Oh, kami umrohnya sesuai sunnah Pak. Semua juga yang tawafnya maju sesuai sunnah. Kalau tawafnya mundur baru. Maksudnya kebayang nggak Bu? Ya, selama tawafnya maju Ka'bah sebelah kiri itulah sesuai sunnah. Sa'inya Safa Marwah sesuai sunnah. Kalau sa'inya antara Mall Zamzam dan Mall Hilton baru. Sa'inya pakai tangan, nah itu sesuai sunnah. Handstand Anda sa'i, bukan sa'i namanya sirkus. Apa yang sudah jadi keharusan nggak bisa jadi nilai tambah. Oh kenapa? Oh karena kami mengedepankan kenyamanan ketimbang segalanya. Nyaman menurut siapa? Ukurannya apa? Kalau ukurnya di mana? Terus apa Bang Kevin? Nilai tambah kita berangkat sama Ustadz Khalid itulah nilai tambahnya. Yang travel lain nggak punya. Itu yang dipakai sama MQ Travel hari ini Pak Bu. Tahu MQ nggak? Manajemen Kolbu Agim. Ketika pandemi 2020 semua travel umroh mati suri. Akhir 2020 sempat ada boleh keberangkatan pakai karantina tuh. Satu-satunya travel yang bisa kumpulin orang 400 orang satu pesawat full itu MQ. Karena Agim masih punya peran. Mungkin bagi warga Jakarta, bagi orang di luar Jawa Barat, Agim tokoh aja biasa ya. Tapi bagi orang Tasik, bagi orang Sukabumi, apalagi Tasik, Garut, ya seperti itu masih menjadi pegangan tokoh gitu loh, dianggap sebagai panutan, jadi daya tarik. Nah sekolahan nggak bisa seperti itu, sekolahan nggak bisa pakai tokoh sosok, nggak bisa. Dia perlu akumulatif semua. Cara yang saya pakai di lembaga saya, asik, sosokan banget di lembaga. Lembagui ya. Saya punya lembaga penyedia layanan jasa guru privat. Yang saya tulis di bio-nya Bapak Ibu. Penyedia layanan jasa guru privat with good skill communication. Karena guru privat itu dibutuhkan, ya. Ini Bapak Ibu, Ibu YPSA juga begitu. Kenapa YPSA? Karena guru-guru kami udah ikut kelasnya Bang Kevin. Bukan. Karena guru-guru kami punya skill komunikasi di atas rata-rata. Ya, itu makanya butuh pembiasaan. Kayaknya biar datang ke Medan lagi saya. Lanjut, Pak silakan. Ya, nah maka ini kita yang perlu meningkatkan skill. Ya, stop marah-marah, misu-misu, guru nggak dihargai. Jangan-jangan kita yang kurang menghargai profesi kita sendiri, Bapak Ibu.
ngajarnya gitu-gitu aja, bukunya itu-itu doang, media ajarnya juga nggak nambah apapun, semua caranya udah dari tahun ke tahun sama begitu-gitu aja, terus teriak-teriak, guru nggak dihargai, guru nggak dihargai. Penghargaan akan datang kepada siapa yang layak menerimanya. Penghargaan akan datang kepada siapa yang layak menerimanya. Oke? Jadi nggak usah minta dihargai, tapi kita coba tingkatkan value. Kita akan muncul sendiri Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu nggak, ada di TikTok itu ada mbah-mbah yang ngajar matematika, ya, yang live terus tuh, bikin buku segala macam. Dia nggak marah-marah, kenapa saya begini, kenapa saya dipecat terus, kenapa? Enggak, tapi dia coba tingkatkan value yang lain. Saya yakin mbah-mbah tersebut nggak ngerti cara live awalnya, tapi udah diajarin gimana caranya dan dapat duit kan? Ya, karena dia layak dihargai karena berbagi apa yang dia tahu dengan cara yang nggak biasa. Rumus-rumus segala macam. Saya Bapak Ibu sedikit intermezzo aja. Di YouTube itu sekarang lagi ada Clash of Champion, Ruang Guru, tahu ya? Istri saya tuh memang suka banget matematika. Udah makanan manis, suka matematika lagi. Jadi dia suka nonton itu dan saya disuruh nonton itu. Bang, ayo bang nonton. Jadi ngomongnya masih ada medoknya dikit emang. Jadi manggil saya kan bang. Tapi mbaknya ada hamesnya gitu. Bang gitu. Harusnya kan nggak ada ya. Kan huruf ba bukan hames sifatnya dong. Tapi dia ada hamesnya, bang gitu. Ya, nggak ada, jauh dia orangnya. Nggak ada dengar suara saya, biarin. Ya. Kadang-kadang awal nikah, saya kan dengerin dia ngaji, kan PAI dong, ya dong. Guru ngaji, ya kan. Kok. Saya dengerin dia ngaji. Ada beberapa bu, memang logat. Saya nggak tahu orang Medan di mana logatnya seperti apa. Tapi kalau ibu saya ngomong Bismillahirrahmanirrahim tuh ro-nya tuh nggak bisa ro. Ra, betul sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Ro, iya ra. Ro, iya. Allah, ra. Itu orang ibu saya. Nah istri saya karena orang mancanegara, dia nggak sadar kadang-kadang Rabbil Alamin jadi betul sekali ngalamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa sih pengalaman Anda? Coba di-share deh, coba. Apa sih kira-kira? Kenapa sih disebut-sebut mulu tuh? Saya ingetin bu, saya tegur. Sayang, ayam goreng gitu. Gitu. Iya udah, lah, yang penting rumah tangga kita langgeng lah, aduh biarin lah. Intermezzo aja Bapak Ibu ya. Skill itu perlu ditingkatkan Bapak Ibu. Jadi saya punya lembaga namanya Belajar Bareng, penyedia layanan jasa guru privat. Itu insya Allah saya maintain tiap bulan, belajar komunikasi dengan saya, bagaimana cara komunikasi dengan anak-anak, dengan remaja, dewasa muda. Alhamdulillah sudah ada 30 guru ngaji yang bergabung. Ini cuma 2 mata pelajaran, tahsin sama bahasa Arab. Pengajarnya alhamdulillah dari UIM, Universitas Islam Madinah. Kemudian juga dari Lipia banyak segala macam, dari STDI Imam Syafi'i Jember, STIA Sunnah juga mungkin ada di Medan sini. Nah gitu, saya coba pandu karena kan lulusan pesantren kebanyakan kalau ngajar gimana Pak Bu? Tegang, suaranya suara Ustadz Voice. Kan kalau privat ya, kalau sepengalaman saya Bapak Ibu, saya juga ngajar privat. Privat itu kan dijual bukan ilmunya doang, keintimannya, kedekatannya, keakrabannya, gitu ya. Jadi kok sama bapak-bapak, Pak gimana kabarnya, sehat ya? Kemarin pulang kampung ya Pak ya? Kemana Pak? Gitu loh. Ada ramah, suara-suara yang ramah, smiling voice. Kebanyakan guru-guru awalnya yang sama saya nggak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, ya kita mulai pelajaran kita pada hari ini. Terus apa bedanya sama majelis taklim? Ini kan privat, senyumin aja. Oh, senyum ya Bang ya, oke. Tetap. Senyum. Oke, kita mulai. Hey! Nah ini perlu pembiasaan Bapak Ibu. Jadi public speaking bukan pelatihan, tapi pembiasaan. Ulangi kata-kata saya, public speaking. Nggak usah, nggak apa-apa, ya. Bareng-bareng ya. Public speaking bukan pelatihan, tapi pembiasaan.
Public speaking bukan pelatihan, tapi pembiasaan. Public speaking bukan pelatihan, tapi pembiasaan. Tepuk tangan buat Bapak Ibu semuanya. Luar biasa. Lumayan nggak Bu? Senang nggak? Senang nggak? Senang nggak sih? Nggak. Kalau nggak menyenangkan saya pulang aja ke Jakarta. Ya. Baik, next. Ya, kita perlu skill up. Oke. Nah, ini 3S sebelum, saat, setelah. Sebelum itu memahami tentang komunikasi itu sendiri, ya. Sampai jam setengah jam lagi kita akan break. Sebelum, saat, dan setelah kita akan mempelajari ini. Plus nanti tambah ada bonus bagaimana cara menghadapi murid yang introvert, yang pendiam. Oke, next. Komunikasi. Tadi saya udah tanya. Komunikasi, Bapak Ibu kalau tanya komunikasi apa? Jawabannya? Interaksi. Yang lain Bapak-Bapak? Pertukaran informasi. Hampir. Yang lain? Yang belakang biasanya pintar-pintar yang belakangnya. Yang belakang kayaknya antusiasmenya luar biasa nih. Apa Bapak Ibu, ibu-ibu semua yang belakang ya? Apa Bu kira-kira Bu? Feedback. Ding. Apa? Interaksi. Interaksi. Bapak Ibu jangan cari definisi ya, yang terlintas aja di benak. Percakapan, apa lagi? Hah? Ngerumpi? Bisa sih. Ngerumpi juga grouping communication ya. Bahasa syar'inya gibah. Ya. Yang lain apa? Kadang-kadang nggak perlu bicara. Dengan kode mata nggak? Dengan kode mata, onde mande. Batu abana tuh. Jadi saya memang punya marga Bu. Dari Padang tuh marga Tanjung. Sama Pak. Deh. Iyalah. Iya. Lah pulanglah kita lah semua. Cuman Tanjung tuh katanya ada 2 ya. Tanjung Medan sama Tanjung Padang. Kalau Padang Tanjuang. Nah, kampung Kampuang. Ya. Kambing, kucing, kuping, talingo, luar biasa. Salah, ya. Itu emang rumusnya agak patah gitu ya. Kampung, kampuang, kucing, kuciang, kambing, kambiang, kuping, talingo. Talingo. Bisa juga si kupiang katanya ya, nggak tahu juga saya. Ya, Bapak Ibu, mana sih saya ngomongnya? Apa tadi saya ngomong? Komunikasi, apa? Kode mata bisa juga, berarti nggak pasti pakai kata-kata. Apa Bu? Silakan Bu. Menurut saya kalau komunikasi, izin Bang. Iya, boleh. Perkenalkan diri dulu, nama saya Siska. Iya. Kalau menurut saya komunikasi itu menyangkut 4 aspek berbahasa. Di situ ada menyimak, Menyimak, mendengarkan, menulis dan membaca. menulis dan membaca. Tidak ada komunikasi. Oke, lengkap sekali Ibu. Guru bahasa Indonesia ya? Ah, sudah standarisasi SNI ya ini ya ada ya. Sudah SNI Ibu, sudah helm lah pokoknya ada. SNI, sudah helm lah pokoknya. Sudah KYT ya, KYT ya, oke ya. Full face, aman Bu, mantap, luar biasa jawabannya. Komunikasi secara singkat artinya adalah pertukaran informasi dari komunikator kepada komunikan. Komunikator yang ngomong, komunikan yang nyimak. Pertukaran informasi itu nggak mesti verbal. Benar tadi kata Ibu Nadia, Heni, itu dia maksud saya. Ya. Jadi nggak perlu pakai kata-kata, kadang-kadang pakai kode mata, ya. Namanya komunikasi non verbal, non muslim, non verbal, parah ya Pak ya, parah ya, non verbal ya. Komunikasi jadi ada verbal dan non. Nanti kita juga belajar komunikasi para verbal ya. Jadi komunikasi adalah pertukaran informasi. Jadi yang ngomong kasih informasi, yang nyimak juga kasih informasi. Yang ngomong mungkin verbal, non verbal bisa juga. Yang nyimak informasinya apa?
Informasi apa yang dikirim kepada komunikator? Komunikasi non verbal, anggukan, ekspresi wajah, tatapan mata gitu ya. Respon, feedback. Oke, seperti itu. Itu komunikasi. Ya, sekarang next lagi. Nah ini sedikit kita agak ilmiah, ini guru-guru nih ya. Kalau canda-canda mulu ntar yayasan lihat, Bang Kevin nggak serius nih gitu ya. Ini bukti saya ada ilmunya dikit lah gitu ya. Ya. Dan nanti Bapak Ibu misalnya nanti ada testimoni-testimoni gitu ya. Saya berharap tidak ada yang bilang, Bang Kevin ilmunya daging banget, saya tidak suka. Tidak suka saya, ya. Benar Bu, ya. Saya nggak suka orang, wah ilmunya daging banget. Rata-rata yang ngomong kayak gitu nggak ngerti. Cuma terkesan sama cara penyampaian aja, berapi-api semangat. Coba ulang lagi. Apa ya? Nggak ngerti. Bu, Pak, saya informasikan sekali lagi. Guru itu tugasnya bukan ngasih daging, tapi potong-potong daging. Iris daging kecil-kecil, potong halus-halus, blender kalau perlu. Sehingga murid yang makan nggak berasa itu daging, tapi nutrisinya masuk ke badan dia. Kalau daging bisa kebesaran, ketebalan, alot, ya nggak? Guru jangan kasih daging, guru potong daging kecil-kecil, cincang halus, pas disuapin murid nggak berasa itu daging, rasanya bubur Hongkong, ya kan, halus lembut gitu ya, tapi nutrisinya masuk. Jadi tak kalau testimoni gimana Pak Kevin, bubur Hongkong banget, jauhan ya. Pokoknya intinya Bapak Ibu, jangan sampai kita ada namanya ego intelektual. Kalau ngajar tuh bahasa-bahasanya yang menurut skema komunikasi adalah mungkin taruh tinggi. Komunikasi butuh kesamaan. Nah, itu butuh cara ngomong yang sama. Butuh bahasa yang sama. Kita samakan bahasa kita dengan bahasa murid-murid kita. Ya kecuali Bapak Ibu mungkin dosen, mulai perlu teori-teori seperti ini nggak masalah. Oke, kita masuk sekarang. Ini adalah Harold Laswell. Bukan orang Medan, bukan orang Padang juga, orang Barat lah pokoknya ya. Namanya udah Harold. Ya. Kalau di Medan namanya siapa? Hah? Emang Ucok beneran banyak namanya Bu ya? Saya nggak tahu bener atau enggak, tapi kalau di Garut, Sunda, Bapak Ibu teriak Agus. Nah banyak nengok tuh. Agus, Asep. Dan itu beneran banyak. Beneran banyak. Asep, Ujang, saya pikir cuman candaan doang, tapi beneran banyak. Ujang, Asep, Cecep ya, diulang-ulang namanya. Cecep Gorbacep. Harold Laswell. Ini komunikasi menurut Laswell. Ada 5 unsur. Who, says what, in which channel, to whom, with what effect. Ini kita akan bahas bedah ya sebentar lagi ya. Tapi ini komunikasi. Who, says what, in which channel, to whom, with what effect. Mengingat waktu kita akan bahas who-nya dulu yang pertama. Yang pertama adalah siapa yang ngomong. Siapa yang ngomong itu punya peran penting Bapak Ibu. Dalam belajar kita perlu lihat siapa yang kasih informasi. Bang, tapi kan ada yang ngomong unzur makola wala tanzur man kola. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan, ya nggak? Tapi emang kalau Memang Gufron yang ngomong mau denger. Inna makola fa inna makola hasyida bahasa semut. Nggak mau dengerin. Memang Gufron tuh Gufron ya. Bahasa semut, bahasa cacing. Fa inna makola fa amallah Makkah Madinah. Siapa yang ngomong menentukan. Contoh misalnya, saya kasih tahu Bapak Ibu tahun depan ongkos haji turun. Ongkos haji turun. Kata siapa lo? Kata teman gua. Temen lu siapa? Sapam komplek. Sapam komplek. Percaya nggak? Ya, sapam komplek ngapain ngomongin harga haji. Tapi kalau saya bilang, Pak Bu, saya dengar langsung dari mulutnya Pak Yakut, Menteri Agama. Dia ngomong haji turun. Kira-kira percaya nggak? Percaya, karena yang ngomong sumbernya valid. Dalam ilmu hadis pun kita kan belajar sanad ya. Belajar bagaimana ini apakah thiko, apakah enggak, apakah kadzab, segala macam. Siapa yang ngomong itu punya pengaruh. Bagi murid
guru adalah sumber informasi yang paling dipercaya. Saya ulangi sekali lagi. Bagi murid, guru adalah sumber informasi yang paling dia percaya, bahkan lebih daripada orang tuanya. Oke? Kalau gurunya bilang ini, di rumah orang tuanya bilang begitu, dia akan bela gurunya. Enggak, di rumah bilang kayak gini. Saya contoh. Kayaknya anak saya dengar, di TK-nya diajarin bahasa Arab kan. Gurunya kayaknya bilang naam, tapi dia dengarnya nam. Nam. Dia nanya, nam apa berarti artinya? Nanya ke saya kan. Nam. Nam, naum kali tidur nak tidur. Nam itu iya abati. Naam. Itu saya nyaut nangam. Bukan ya. Naam kali enggak nam abati. Betul salah. Dia pertahankan argumentasi gurunya. Makanya kalau dibilang pilot itu dibayar mahal karena risiko tinggi. Sama, guru juga risiko tinggi. Kalau salah ngajar, sesat orang-orang, ya enggak? Salah ajar buah-budu bisa ikut aliran-aliran macam-macam. Sesat karena yang dia percaya ngajarnya salah, Bapak Ibu. Siapa yang ngomong ini komunikator? Sangat dilihat, sangat dipandang. Perkataan tadi unzur maqala wa tanzur maqala itu hanya kepada sifatnya nasihat yang udah jadi fakta. Sholat, bakti sama orang tua, puasa Ramadan. Kalau anak kita ngingetin, Bu udah sholat belum? Kamu tahu apa tentang sholat? Ya, kan sholat udah bang fakta. Itu baru lihat apa yang disampaikan, jangan lihat saya menyampaikan. Tapi kalau Bu tahu nggak sholat isya sekarang udah di-upgrade dari 5 rakaat. Kata siapa kamu nak? Pengajian mana kamu nak kan gitu kan? Sekarang sholat cuma 3 aja Bu, nggak usah 5 sekarang. Udah update-nya dari iOS misalnya gitu kan. Nah ini yang kayak gini-gini baru kita lihat siapa yang ngomong. Nah Bapak Ibu perlu perhatikan, guru adalah sumber informasi yang paling dipercaya oleh murid. Oke, maka jaga posisi itu. Jaga posisi itu ya, jaga wibawanya. Jadi yang ngomong itu punya pengaruh terhadap validitas pesan. Oke, siapa yang ngomong? Dan karena ini guru yang ngomong, maka yang disampaikan adalah informasi, ilmu, apa lagi? Informasi, ilmu sama pemahaman. Kalau orang belajar doang, maka dia hanya dapat ilmu. Belajar dengan guru dapat ilmu dan pemahaman. Oke, dalam konteks belajar agama, kita belajar hukum agama. Belajar hukum agama di ChatGPT sekarang bisa, Pak. Tapi pemahaman penerapan hukum agama itu butuh guru. Kapan kita bersikap tegas, kapan kita bersikap lemah lembut, ya dong? Karena kalau pas semua pakai dalil yang ada, boleh semuanya orang dibunuh-bunuhin gitu sih. Boleh, karena ada dalilnya, tapi kan pemahamannya, kapan itu diterapkan, pada saat apa, butuh guru pemahaman. Nah, maka ilmu di sini, guru di sini fungsinya selain transfer knowledge juga pemahaman, memandu pemahaman para murid dalam semua pelajaran, Bapak Ibu. Jadi peran guru di sini sangat penting. Ini adalah alur keluarnya sebuah pesan, Kita berhenti dulu sampai who. Kita akan masuk ke say what, in which channel, to whom, with what effect setelah break sekarang ya. Break ya Pak ya. Kita izin break dulu. Jam 5 menit lagi. Kita ketemu lagi jam 10 berapa? Jam 10.15. Jam 10.15. Balik lagi dalam kondisi fokus lagi, semangat lagi, bahagia lagi Bapak Ibu ya. Nggak apa-apa, keluar aja dulu, biarin, belum saya tutup, biarin, nggak apa-apa, nggak masalah, saya nggak ngambek, saya pulang aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu saya break dulu ya, ya silakan.